Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah gambar anatomi alat reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, eksternal dan internal. Eksternal vulva atau fecundum terdiri dari mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, vestibula, mulut vagina, hymen, orifisium uretra. Dan internal terdiri dari gonad, ovarium, oviduk, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Di sini ada gambar sistem reproduksi eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas selfimis pubis. Fungsi mons pubis melindungi organ dari hal berbahaya dan membantu dalam merangsang penciuman aroma yang meningkatkan daya tarik seksual. Labia major atau labia mayora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Bentuknya seperti dua lipatan besar di luar vagina. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selain itu, terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia mayora. Labia minora adalah bibir vagina bagian dalam yang lebih tipis dan lebih kecil. Fungsi dari labia minora ini adalah untuk saluran urin, pembukaan kelenjar bertolin, dan juga skene atau vestibula. Klitoris adalah salah satu organ intim yang menjadi bagian penting dari area kewanitaan. Vestibula, yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang mispi. Vestibula berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Mulut vagina adalah labia mayora atau bibir vagina yang berperan penting untuk melindungi area kewanitaan dari kuman atau kotoran. Hymen atau bisa disebut laput darah adalah lipatan membran yang menutupi sebagian luar saluran reproduksi perempuan atau vagina. Dan hymen juga berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar melalui liang vagina. Uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandungan kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Sistem reproduksi wanita internal. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulan, mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang ketiga adalah rahim. Rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Rahim yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Fungsi dari vagina adalah sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Itu saja ilustrasi gambar yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.